Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini di channel Rini Andriani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Mohon maaf, sudah lama tidak membuat video karena kesibukan dunia nyata. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi dan surat resmi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu administrasi? Nah, administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber baik personil maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara dalam artiannya secara luas, administrasi dapat dipandang sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara rasional dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dalam artiannya secara sempit, administrasi dapat dipandang sebagai segala kegiatan pencatatan secara tertulis dan penyusunan sistematis dari seluruh informasi yang ada agar mempermudah memperoleh rangkuman informasi dari seluruh kegiatan dan keadaan yang tengah berlangsung dalam sebuah organisasi atau kantor. Selanjutnya, fungsi administrasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu dalam kegiatan administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Contohnya, pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pengolahan data, dan lain sebagainya. Di mana dalam kegiatan tersebut administrasi sangat dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian. Begitu juga dengan pengorganisasian, di mana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi, seperti contoh dalam penetapan tugas atau pekerja. Nah, yang ketiga, pengadaan tenaga kerja merupakan praktek menemukan, menilai, mengevaluasi, dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan atau tenaga kerja dan memberhentikan jika tidak lagi dibutuhkan, sehingga tenaga kerja atau karyawan yang ditetapkan sesuai pada bidangnya atau keahliannya. 4. Pemberian bimbingan. Fungsi yang berkaitan dengan usaha dalam membimbing, memberikan saran-saran, masukan, atau perbaikan suatu kegiatan yang sedang dilakukan agar tugasnya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan hasil yang memuaskan. Nah, yang kelima, pengkoordinasian, yaitu proses pengkoordinasian di mana seluruh kepentingan dan tujuan dari organisasi yang dilaksanakan bisa bersatu dan dapat sinkron dengan tempat dan waktunya. Nah, yang keenam, pelaporan, yakni bagaimana cara menginformasikan dari apa yang telah dilakukan dalam seluruh kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban. Nah, yang ketujuh, penganggaran, yaitu bagaimana cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, dari mana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, serta pengawasan yang dilakukan. Nah, itulah ketujuh fungsi dari administrasi. Nah, pembahasan selanjutnya tentang surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh perseorangan, organisasi, maupun instansi tertentu yang sifatnya formal dan berkepentingan resmi. Biasanya surat ini menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai langkah-langkah penulisan surat resmi. Yang pertama, kop surat. Kop surat adalah identitas sebuah perusahaan atau instansi agar penerima surat mengetahui asal surat undangan tersebut. Setiap undangan resmi pasti memiliki kop surat yang menggambarkan instansi tertentu. Nah, yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat ditulis sebagai acuan relevansi kepenulisan surat undangan kapan surat undangan tersebut dibuat. Nah, selanjutnya nama dan pihak yang dituju.
Bagian ini perlu dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak utama yang dituju tidak terjadi kesalahpahaman pihak penerima. Nah, yang keempat, isi surat. Isi surat adalah bagian yang paling penting karena menggambarkan isi dari surat yang berguna mengajak penerima untuk menghadiri acara atau kepentingan resmi tertentu. Nah, yang kelima, waktu dan tempat. Bagian yang perlu dicantumkan adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Hal ini bertujuan agar penerima surat undangan tidak kebingungan dan mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan acara pelaksanaan. Nah, yang keenam, lampiran atau agenda. Beberapa surat undangan resmi yang menggunakan bagian ini dan ada pula yang tidak menggunakannya. Agenda biasanya digunakan untuk memperjelas topik pelaksanaan acara supaya penerima undangan mengetahui secara umum tersebut. Nah, yang terakhir, stempel dan tanda tangan. Stempel dan tanda tangan menjadi bukti kuat bahwa surat undangan berasal dari pihak resmi yang mengadakan suatu kegiatan. Nah, itulah langkah-langkah pembuatan surat resmi. Oke teman-teman, itulah pembahasan mengenai administrasi dan surat resmi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.